Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tayangan ini saya mau berkomentar tentang ilmu putih, ilmu hitam, dan mungkin ilmu merah juga nanti saya komentar atau tidaknya nanti. Kalau menurut saya, ilmu itu ya suatu pengetahuan yang diketahui ya, siapapun mengetahui apa misalnya, itu adalah pengetahuan orang tersebut, dan itu bisa dikatakan ilmu ya. Orang tersebut mempunyai ilmu. Misal ada seseorang yang mengetahui bagaimana caranya memilih sayuran yang segar yang bisa bertahan sampai besok pagi, atau bisa bertahan berapa hari, karena mungkin nanti mau dijual kembali biar pelanggan yang mau membeli itu masih kelihatan segar. Dia bisa memilih sayur atau buah atau apa. Itu adalah pengetahuan tentang perdagangan, yaitu mungkin bisa dikatakan itu ilmu dagang. Maksudnya yaitu ilmu itu adalah pengetahuan yang diketahui siapapun. Kita semuanya tahu bahwa di alam semesta ini, di alam dunia ini, baik itu yang jauh, yang dekat, yang kecil, yang besar, yang tidak kelihatan, yang kelihatan, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sumbernya ilmu yaitu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilik ilmu ya itu Allah. Jadi tidak ada yang boleh mengakui ini ilmu saya, karena itu adalah pemberian dari Allah. Ilmu yang ada di bumi ini itu ilmu yang datangnya sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sering mendengar ibarat ilmu yang ada di bumi ini, yaitu diibaratkan itu baru setetesnya air laut, yaitu karena begitu banyaknya ilmunya Allah. Itu ilmu ya. Maksudnya menurut saya ilmu itu pengetahuan ya, yang diketahui oleh apapun, oleh siapapun. Kalau ilmu putih, jujur saja kalau ilmu putih saya komentarnya juga saya tidak bisa mengatakan oh itu ilmu putih atau oh itu ilmu yang tidak putih. Itu saya tidak bisa memastikannya. Soalnya apa? Bisa saja kelihatannya ilmu putih. Kalau menurut saya ilmu putih sendiri yaitu sering ya dikatakan ilmu putih. Ilmu putih menurut saya itu seperti apa sih? Menurut saya itu
ya, ilmu kepatuhan, ketaatan, ilmu yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sering kita dengar Ustadz mengatakan, yaitu dinamakan ibadah. Itu intinya yang kebaikan, kepatuhan kepada Allah, melaksanakan perintahnya Allah, itu adalah ilmu putih, itu menurut saya. Jadi ilmu yang diperbuat untuk kebaikan, untuk kepatuhan, karena semata-mata itu adalah menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu putih menurut saya. Mungkin ada makhluknya Allah yang dia selalu mengerjakan ilmu putih. Makhluknya Allah siapa? Malaikat itu selalu melakukan kepatuhan terus menerus, tiada hentinya. Karena itu bisa dikatakan itu malaikat yaitu pengamal ilmu putih. Ilmu hitam menurut saya ya sama seperti ilmu putih. Saya tidak bisa memastikan, kalau soalnya ada ilmu putih kelihatannya dia melakukan kebaikan, tapi ternyata ada niatan atau tujuan, mungkin untuk pamer, untuk sombong, atau bahkan di situ untuk tujuan yang lain selain Allah. Ya, intinya di situ. Sedangkan sombong, pamer itu kan tidak boleh oleh Allah. Kan diperintahkan kita tidak boleh sombong. Kalau kita berbuat kebaikan, berbuat ibadah, tapi niatnya pamer, itu berarti ya mungkin bisa dikatakan bukan ilmu putih. Karena walaupun dia kelihatan sedang melakukan ketaatan kepada Allah, kelihatannya itu bungkusnya saja mungkin, tapi ternyata ada tujuan lain sih. Ya mungkin untuk apa itu. Ilmu hitam juga seperti itu. Mungkin ilmu hitam ya kebalikannya ilmu putih, yaitu sesuatu pengetahuan yang digunakan, yang diperbuatkan untuk melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak taat kepada perintahnya Allah. Itu adalah menurut saya ilmu hitam yang seperti itu. Mati. Ilmu hitam bisa saja jadi ilmu putih, bisa. Kok bisa ya? Ya misal kalau kita mendengar mencuri, mencopet misalnya, di situ kan mengambil hak orang lain, dan orang yang diambil akan merasa sakit, dan itu mengambil hak orang lain kan itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mencuri itu dia berarti mengamalkan ilmu hitam menurut saya. Tapi emang ada dia mempunyai ilmu untuk mencuri, ilmu untuk mencopet, pengetahuan untuk mencopet, tapi bisa jadi ilmu putih. Seperti apa contohnya? Misal di sini misalnya contohkan pencopet sih. Kebenaran pencopet ini insaf. Dia kan mengetahui caranya mencopet, caranya mengambil
dompetnya orang lain, mengambil hak orang lain tadi kan, mengambil. Dan tapi ternyata apa, misal dia ini pencopet ini yang insaf berarti ya, berada di bus terminal atau stasiun naik kereta, dan dia karena mempunyai pengetahuan mencopet, dia mungkin tahu, dia pasti tahu orang yang sedang disasar, orang yang sedang menjadi sasaran si pencopet. Dan ternyata ini pencopet yang insaf mencari cara bagaimana ini orang yang sudah disasar mau dicopet tidak jadi dicopet. Entah itu orang tersebut diajak bicara atau diajak jalan kemana biar terhindar dari pencopet, kan di situ dia mengetahui pengetahuan copet, pengetahuan mencuri, tapi ternyata dia menggunakannya untuk kebaikan. Itu menurut saya bisa dikatakan ilmu putih. Jadi untuk mengatakan ilmu putih, ilmu hitam itu diperbuatkan untuk apa dulu, seperti itu. Kalau ilmu merah ini ada yang mengatakan ilmu merah. Jujur saja ini saya tidak tahu, malah bingung. Bang, ilmu putih, ilmu hitam saja ini tidak bisa ditunjuk. Oh ini putih, oh ini hitam. Karena apa tadi? Bentuk bungkusnya putih, tapi ternyata di dalamnya untuk niatan yang lain. Intinya ternodai, tidak jadi putih lagi kan karena ternodai. Tapi kelihatannya bungkusnya ilmu mencuri, sering dikatakan itu ilmu hitam, tapi ternyata untuk menolong orang lain. Itu menurut saya ilmu putih. Kalau ilmu merah, ya saya tidak, komentar saya tentang ilmu merah yaitu ya tanyakan saja sama yang sering mengatakan ilmu merah, itu aja lah. Maaf, ini tidak ada niatan jelek lah kepada siapapun yang mengatakan ilmu merah. Di sini cuma ya menghibur diri, mengingatkan diri ya. Tidak usah berkomentar panjang lebar ya tentang ilmu merah, nanti ada peluang saya salah berkata ya, karena manusia tidak bisa lepas dari salah. Ya intinya pengetahuan apapun kalau untuk mencari-cari kesalahan orang lain dan menunjukkan aib orang lain, itu kan Allah kan melarang. Maksudnya ya ustadz sering menyampaikan untuk menutupi aib orang lain. Kalau kelihatannya kalau di sini malah membuka aib orang lain, yaitu mungkin itu malah bisa dikatakan tidak putih kan ya, seperti itu ya. Sekian dari saya komentar ilmu putih, ilmu hitam, dan ilmu merah. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati Anda. Saya tidak ada niatan untuk menyinggung si A si B si C nya, itu tidak. Ini hanya ya ikut-ikutan bikin konten ya. Sekian dari saya, wong awam gitu aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.